Halo semuanya, selamat datang lagi di channel BM Movie. Dan di video kali ini, Popon akan membahas alur cerita dari film Korea yang berjudul Green Child. Seperti judul videonya, film ini mengisahkan seorang janda cantik berumur 30 tahunan. Oke, daripada berlama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Halo guys, Popon ingin merekomendasikan salah satu aplikasi anak bangsa, aplikasi Gojek. Aplikasi Gojek adalah aplikasi ojek online dan taksi online layaknya Gojek dan Grab. Gojek baru beroperasi di wilayah Grogot, Pasir, Kalimantan Timur. Gojek menawarkan beberapa fitur, dari pemesanan makanan, Grosen, Gojek, Grokar, dan lain-lain. Selain itu, Gojek membuka lowongan untuk menjadi mitra toko dan jasa seperti pijat, laundry, dan cleaning service. Gojek juga membuka loker untuk menjadi mitra Gojek. Jadi bagi kalian yang ingin menjadi mitra Gojek, kalian bisa daftar melalui aplikasi Gojek dengan syarat-syarat yang sangat mudah. Jadi tunggu apa lagi? Langsung download aplikasinya ya guys. Link aplikasi bisa cek di deskripsi atau bisa download di Play Store ya. Di awal film memperlihatkan seorang pria dan wanita yang sudah selesai bercocok tanam. Dan judul pembukaan film Green Child pun dimulai. Buset dah, baru pembukaan aja udah bercocok tanam guys. Ternyata dua orang yang bercocok tanam tadi, salah satu pelakunya yang cowok itu dia masih di bawah umur. Sementara untuk ceweknya ia merupakan seorang janda. Janda tersebut bernama Kim Mon Hee. Diceritakan ia memaksa anak di bawah umur untuk bercocok tanam dengannya. Anak di bawah umur tersebut bernama Seo Hyun. Singkatnya, hal tersebut telah ketahuan oleh pihak kepolisian setempat. Oleh karena itu, Kim ditangkap. Karena menurut kitab atau undang-undang milik kakek Sugiono, Kim ini dinyatakan bersalah. Sebab dia telah bercocok tanam dengan anak di bawah umur. Sementara itu, Seo Hyun malah tidak merasa bahwa dirinya itu dipaksa atau dilecehkan oleh Kim. Ia malah mengakui kepada polisi itu bahwa dirinya itu merasa enak dan menikmati hal tersebut. Singkat cerita, Kim akhirnya terbebas dari penjara, namun dengan satu syarat. Di luar penjara sudah banyak sekali wartawan yang siap mengajukan pertanyaan-pertanyaannya kepada Kim. Namun dia sendiri mengacuhkan semua wartawan itu dengan tidak menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Tak lama kemudian, Seo Hyun datang untuk menjemput Kim pulang ke rumahnya. Mereka kemudian berpelukan terlebih dahulu di hadapan semua wartawan. Saat di perjalanan mereka merasa lapar dan memutuskan untuk singgah di suatu tempat. Pada saat mereka makan, mereka berdua pun tiba-tiba nggak tahan dan momen pun dimulai. Buset dah, di tempat umum juga begituan anjir. Tanpa sepengetahuan mereka, terlihat seseorang yang tengah memotret mereka berdua saat berciuman. Pria tersebut merupakan seorang jurnalis. Singkatnya, si jurnalis ini mencoba merayu mereka berdua untuk diliput kisah cintanya, di mana cerita tersebut nantinya akan dijadikan sebuah novel atau sebuah film semi. Sementara itu, Seo Hyun yang sudah kesal dan marah karena telah dimata-matai, ia kemudian memukul si jurnalis itu dan langsung bergegas masuk ke mobilnya. Mereka kemudian meninggalkan si jurnalis nggak ada akhlak itu. Saat di dalam mobil pun, si Kim tidak kuasa menahan hasratnya. Sampai-sampai si Kim ini mencium aroma ketek Seo Hyun yang bau pete itu. Malah dibilang baunya wangi seperti parfum mahal. Buset dah. Karena keduanya udah bener-bener gak kuat lagi, pada akhirnya mereka kemudian memutuskan untuk singgah di sebuah hotel untuk bercocok tanam. Setelah selesai bercocok tanam, mereka tiba-tiba saja sedikit cekcok. Sebab Kim menganggap bahwa Seo Hyun ini adalah seorang playboy dan juga tingkahnya masih kekanak-kanakan. Ya jelaslah tante, dia kan masih belia. Tentu saja pikirannya masih labil. Saat di parkiran mereka masih saja bertengkar. Akhirnya Kim meninggalkan Seo Hyun sendirian di parkiran tersebut. Setelah Kim pulang ke rumahnya, ia disambut hangat oleh teman serumahnya yang bernama Jen. Nah, si Jen ini merupakan seorang janda juga guys. Jadi mereka tuh tinggal bersama satu rumah.
Meskipun mereka sedang marahan, Kim malah mengabari Seo-hun untuk sekedar memberinya kabar kalau dirinya sudah di rumah. Namun tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh Seo-hyun yang sudah di belakangnya. Ternyata si Seo-hyun ini sudah berada di rumah Kim tersebut. Di sini Seo-hyun menjelaskan kepada Kim bahwa ia bukanlah seorang playboy, dan ia juga menyatakan bahwa ia benar-benar mencintai Kim dengan setulus hatinya. Modus. Di malam harinya mereka bertiga makan malam bersama. Saat Seo-hyun berada di luar, Kim menceritakan kepada Jin tentang nikmatnya bercocok tanam dengan berondong. Sementara itu Jin bersemangat mendengar ceritanya, dan dia juga mempersilahkan kalau Seo-hyun ingin tinggal bersama mereka. Hari-hari berikutnya mereka menjalani aktivitas secara terpisah. Kim harus menjalani bakti sosial untuk menggantikan hukumannya. Jadi si Kim ini disuruh menjadi perawat di salah satu rumah sakit jiwa, guys. Alias dia harus merawat dan mengurus pasien rumah sakit jiwa itu. Singkat cerita, di malam harinya Seo-hyun sedang berendam sambil mandi. Namun secara tak sengaja Jin tiba-tiba masuk kamar mandi dan melihat si Johnny Seo-hun. Setelah si Johnny diseliputi handuk, di sini Seo-hyun mengucapkan terima kasih kepada Jin karena ia telah diizinkan tinggal di sini. Saat Jin sedang mandi, Seo-hyun menanyakan di mana letak palu dan paku kepada Jin karena ia hendak memperbaiki ranjang kasur. Namun tiba-tiba saja Jin malah menjawab, "Aku juga suka bercocok tanam, tapi aku tidak pernah memakai ranjang kasur tersebut." Karena itu merupakan kode keras, pada akhirnya terjadilah praktek biologi antara si Jin dan Seo-hyun ini. Apalagi si Jin ini sudah lama tidak merasakan nikmatnya bercocok tanam. Setelah bercocok tanam dengan Jin karena Seo-hyun ini belum merasa puas, ia kemudian mendatangi Kim di kamarnya dan jadilah bercocok tanam kembali. Keesokan harinya, Seo-hyun kemudian datang ke rumah sakit jiwa untuk membantu Kim yang sedang merawat pasien rumah sakit jiwa itu. Namun tiba-tiba saja saat Kim sedang memandikan pasien nenek-nenek itu malah mengamuk dan menarik celana dalam si Kim. Seo-hyun yang melihat kejadian tersebut, ia langsung membawa Kim dari amukan orang gila itu. Akan tetapi celana dalamnya si Kim berhasil diambil oleh nenek-nenek kurang waras itu. Sepulang dari rumah sakit jiwa, Seo-hun kemudian membelikan celana dalam untuk Kim. Sebelum Kim memakai celana dalamnya, Seo-hyun kemudian menyeruput serabi lipat si Kim itu. Hari demi hari sekarang mereka berani menjalani hubungan secara belak-belakan di hadapan publik. Mulai jalan bareng sambil pegangan tangan, sampai suap-suapan di restoran, sampai mereka lanjut bergegas ke bar untuk bermabuk ria. Saat sedang berada di bar, Seo-hyun bergelantungan di gunung Himalaya si Kim karena efek mabuk. Beberapa saat kemudian, Kim tiba-tiba saja menerima sebuah panggilan masuk dari rumah sakit jiwa, di mana Kim diberi kabar bahwa pasien nenek-nenek yang ia rawat dan ia jaga, ia telah kabur dan melarikan diri dan tertabrak oleh sebuah mobil. Pada akhirnya si pasien nenek-nenek itu terbaring koma. Di sini Kim kemudian dimarahi oleh seorang dokter. Kim juga disidang oleh dokter tersebut, di mana dokter itu mengatakan bahwa Kim harus serius dalam merawat dan menjaga pasiennya. Sebab itu sebagai ganti hukuman untuk terbebas dari penjara. Kim juga diingatkan agar ia tidak seenaknya membawa Seo-hyun ke rumah sakit buat berpacaran. Sementara itu Kim yang sudah pusing dengan bacotan si dokter bawel itu, ia kemudian memukul si dokter bawel itu dengan mengeluarkan semua tenaganya. Setelah di rumah, Kim yang sudah pusing dengan hidup ini, ia kemudian meminum obat tidur berdosis tinggi, sehingga ia tertidur seharian penuh untuk menjernihkan otaknya. Di hari berikutnya saat Kim belum terbangun, Jin berduaan dengan Seo-hyun. Di sini Jin menanyakan tentang seberapa besar cinta Seo-hyun kepada Kim. Entah Popon nggak tahu gimana, obrolan mereka ini malah berakhir di sebuah ranjang. Pada akhirnya mereka pun bercocok tanam. Sementara itu, Kim tiba-tiba terbangun dari mati surinya dan langsung mendengar suara orang bercocok tanam. Kim kemudian mendatangi sumber suara itu sambil memanggil Seo-hyun. Dengan cemas, Seo-hyun dan Jin langsung memakai kembali baju mereka. Kim kemudian langsung mengamuk karena telah mendengar paduan suara itu berasal dari kamarnya si Jin. Setelah itu, Jin mencoba menenangkan Kim yang ngedumel, di mana Jin mengatakan bahwa si Kim cuma mengigau mendengar suara itu karena efek mati surinya. Akhirnya Kim percaya saja dengan perkataan si Jin itu.
Seo Hyun juga memberikan kabar kepada Kim bahwa nenek-nenek yang sakit jiwa itu keadaannya sudah kian membaik. Beberapa saat kemudian, Jin menyarankan kepada Kim untuk mengadakan sebuah pesta ulang tahun Seo Hyun yang akan menuju umur dewasa. Ia juga mengatakan agar Kim mengundang mantan suaminya, ibunya, kedua orang tua Seo Hyun, dan juga beberapa orang lainnya termasuk polisi. Mendengar hal itu, Kim kemudian menyetujui acara pesta tersebut. Singkat cerita, pesta pun digelar dan semua orang yang diundang pun datang. Ada kedua orang tua Seo Hyun, ibunya Kim, mantan suaminya Kim, polisi, pokoknya semua yang diundang lah. Di sini mereka berkumpul dan saling beradu argumen tentang hubungan Kim dan Seo Hyun. Apakah hubungan mereka pantas atau tidaknya? Jadi intinya guys, di sini mereka memberikan masing-masing suaranya, setuju atau enggaknya, pantas atau enggaknya. Karena Seo Hyun saat ini sudah menuju dewasa, kedua orang tuanya kemudian merestui hubungan mereka. Begitu juga dengan ibunya si Kim. Sementara itu, mantan suami Kim tidak setuju dengan hubungan mereka. Namun Seo Hyun terus meyakinkan kepada mantan suaminya si Kim itu bahwa dirinya bisa untuk menjaga Kim. Akhirnya dia pun menyerah dan memantaskan hubungan mereka. Di akhir film terlihat Seo Hyun dan Kim sedang berdansa dan kemudian berciuman. Sekarang mah kalau mereka mau bercocok tanam sampai pagi nggak bakal keciduk polisi lagi. Setelah itu film pun selesai. Oke guys, itu tadi alur film Green Chair. Pesan moral dari film ini ternyata memang benar, yang matang lebih nikmat. Oke, terima kasih guys yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next video. Bye bye.